baginya atau siapa yang akan dapat hidayah ditandai dengan pertama adalah yashrah sadra, lapang dada. Lapang dada untuk apa? Secara umum dikatakan lil Islam secara umum. Apa Islam di sini secara umum? Selalu ingin damai. Karena dengan kedamaian ini, dengan terciptanya keharmonisan, kedamaian, maka kemudian kehidupan berjalan dengan baik dan kita semuanya bisa belajar, kita bisa berinteraksi dengan baik. Kita bisa berinteraksi dengan baik. Kenapa dulu Islam itu begitu gampang masuk di Asia Tenggara? Bahkan melewati beberapa wilayah yang tidak Islam. Ya karena di Asia Tenggara dari dulu terkenal dengan selalu stabilitasnya. Stabilitas politiknya, stabilitas masyarakatnya selalu ada, sehingga kemudian orang bisa datang berdagang, orang bisa berdakwah, orang bisa menyebarkan agama dengan indah, dengan baik, dengan aman. Suara Pak Ustadz hilang ya? Iya, suaranya hilang. Ayo, hilang suaranya. Suaranya hilang, Ustadz. Iya, Ustadznya disconnect. Maksudnya gimana yuk? Enggak, Ustadz. sudah. Ustadznya Oh. mana? Sudah Udah masuk masuk lagi. lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi ya terjadi disconnect. Mudah-mudahan setelah ini sudah lebih bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah kelihatan? Layar screen sudah kelihatan? Sudah. Baik. Kita ulangi lagi tadi pembahasannya. Jadi فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَيَّهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah ingin berikan hidayah baginya, petunjuk baginya, yashrah sadrahu, yaitu Allah lapangkan baginya kesadarannya untuk apa? Lil Islam. Lil Islam di sini pertama untuk kedamaian, secara khusus adalah untuk belajar Islam. Karena belajar Islam itu artinya belajar tentang kebenaran, belajar tentang berita-berita dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu, sebaliknya siapa yang Allah inginkan kesesatannya, ia ja'al sadrahu dayyqan haraja. Allah jadikan kesadarannya itu sempit. Jadi kalau orang mengaku Islam, rajin sholat, puasa, tetapi sempit kesadarannya. Kata sempit itu hanya menerima orang yang sama dengan dia. Dia hanya menerima orang yang sependapat dengan dia, sefaham dengan dia, seakidah dengan dia, seagama dengan dia. Nah ini sempit namanya. Karena justru Islam itu harus berkomunikasi dan berinteraksi dengan seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk. Itulah makna kata-kata Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin. Kalau Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, berarti seluruh umat Muhammad harus menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi orang Nasrani, rahmat bagi orang Yahudi, rahmat bagi orang Hindu, rahmat bagi orang Buddha, rahmat bagi orang Sinto, rahmat bagi Konfutsu, rahmat bagi orang yang tidak beragama. Bahkan rahmat bagi hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, bintang-bintang, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia adalah lapang kesadarannya, sehingga bisa menampung semua. Nah, lapang itu kan bisa menampung lebih banyak. Sebaliknya yang namanya sempit itu kan, ini sempit itu kan artinya tidak bisa menampung. Ya, yang namanya sempit itu tidak menampung. Coba Bapak Ibu sekalian bikin kamar yang besarnya cuma 1 kali 2 meter misalnya. Ya, yang masuk cuma Bapak Ibu 1 orang saja. 1 orang saya bisa masuk, berdua saya tidak bisa kalau 1 meter. Nah, jadi kalau kita mau menampung banyak orang, ya bikin yang luas, ambil lapangan misalnya. Semakin ruang terbuka tempatnya bisa menampung banyak orang. Nah, dada kita, kesadaran kita harus seperti itu.
Siapa yang sempit kesadarannya berarti dia tidak boleh menunjukkan dia sesat berdasarkan ayat ini. Jadi sesat atau tidak sesat itu bukan dilihat daripada pengakuan, bukan dilihat dari dia berada di masjid atau di luar masjid, tetapi dilihat daripada kesadarannya berdasarkan ayat ini. Sedemikian sempitnya, ka'annama yas'adu fis sama, seperti naik mendaki ke langit. Kenapa? Karena susah bernafas. Begitu melihat orang lain berbeda dengan dirinya, langsung susah bernafas. Langsung sumbu pendeknya menyalah. Langsung terbakar. Nah, seperti itu. Kadzalika jalallahu rijsa 'alal ladzina la ya'lamun. Kenapa? Karena Allah jadikan ar-rijs. Ar-rijs ini rasa iri hati, dengki, dendam terhadap perbedaan. Makanya kita katakan di sini berkali-kali bahwa kalau kita menolak negara Israel tidak identik dengan kebencian kepada suku bangsa Israel. Jangan diidentikan dengan kebencian kepada Yahudi. Dua hal yang berbeda. Yahudi berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah, dibawa oleh Nabi besar Nabi Musa. Suku Israel, 80% nabi-nabi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah bersuku bangsa Israel. Jadi bagaimana mungkin orang Islam membenci kepada Israel sebagai suku bangsa dan Yahudi sebagai agama. Sedangkan orang Islam tidak sah imannya kalau tidak mengimani agama-agama sebelumnya, agama Samawi. Dan salah satu agama Samawi sebelumnya adalah agama Yahudi. Salah satu kitab suci sebelumnya adalah kitab Taurat dan Zabur. Jadi tidak mungkin. Jadi penolakan kita kepada negara Israel karena mengambil tanahnya orang Palestina. Menggusur orang-orang Palestina, merampas tanah-tanah mereka, baru kemudian membuat negara di atasnya. Itu kita tidak setuju. Karena kalau kita setuju dengan itu, kita akan suatu saat menjadi korban yang sama. Jadi oleh sebab itu, kadzalika jalallahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Jadi orang tidak beriman. Berikutnya lagi surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Allah berfirman, "Man kafara billahi, man kafara billah." Siapa yang tertutup hatinya kepada Allah, memba diimani setelah dia beriman. Jadi siapa yang tertutup hatinya setelah beriman, ini illa kecuali man ukra, kecuali kalau dia dipaksa, disiksa dan sebagainya. Jadi siapa yang tertutup hatinya setelah dia beriman, kecuali kalau dia dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnu bil iman, dan hatinya nanti dipaksa, tetapi hatinya tetap tenang. Jadi dipaksa atau terpaksa, ukri itu bisa artinya dipaksa, bisa terpaksa karena ingin dibunuh lah, macam-macam. Wa qalbu, sementara hatinya, jiwanya mutmainnun, tetap tenang, tentram, bil iman, dengan iman. Jadi di luar tidak kelihatan, tapi di dalam tetap dia beriman kepada Allah SWT dan hal-hal yang wajib diimani. Walakin man syaraha, tetapi siapa yang syaraha, dengan lapang dada. Syaraha ini syaraha, melapangkan, bil kufur, dengan kekufuran, sadran, dadanya. Jadi siapa yang melapangkan dadanya menerima kekufuran itu, penolakan akan konsep-konsep ketuhanan yang esa dan tunggal itu, maka fa'alaihim ghadabun minallah, maka baginya akan mendapatkan gadabun, murkah, amarah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah juga sekalian muncul namanya mau konsep takiyah, karena ada kata-kata illa man ukra, kecuali kalau terpaksa, ya. Maka kemudian siapa yang dengan lapang dada menerima kekufuran atau menerima konsep yang bertentangan dengan satu, adanya Tuhan, yang kedua adalah ketunggalan Tuhan dan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan kemanusiaan di dalamnya, maka baginya adalah ghadabun minallah walahum adzabun azim, dan bagi mereka mendapatkan azab yang besar. Itulah sebabnya doa kita yang diajarkan Allah melalui Nabi Musa di dalam Al-Quran dikatakan qala, Nabi Musa berkata pada saat diperintahkan untuk datang kepada Fir'aun. Kita ulangi, Nabi Musa itu adalah berasal dari dalam istana Fir'aun. Jadi Nabi Musa pasti tahu sekali kekurangan-kekurangan, handicap daripada Fir'aun. Tahu cacat-cacat moralnya Fir'aun. Dari A sampai Z-nya, A to Z-nya pasti dia tahu. Kenapa? Dia besar di sana. Kan Fir'aun, Nabi Musa
masih bayi, masih orok, sudah diambil ke dalam istana, terdampar di sana oleh Fir'aun atau istrinya Fir'aun. Jadi tahu persis ya. Jadi Musa tahu persis isi istana termasuk Fir'aun. Tetapi ketika diperintahkan untuk datang kembali kepada Fir'aun atau kepada ayah angkatnya ini, ketika Allah berfirman di atasnya ini di ayat 24, dikatakan, wahai Musa izhab ila fir'auna innahu tagha, wahai Musa pergilah kepada Fir'aun karena dia itu tagha, melampaui batas. Tapi doanya ialah qala rabbi, wahai Tuhanku, ishrah li sadri, rabbi ishrah li sadri, ya Allah ishrah li, lapangkanlah bagiku sadri, kesadaranku. Jadi yang pertama diminta ini kesadarannya lapang. Karena biasanya kita kalau berjumpa dengan orang yang paling buruk, kita itu kalau orang Indonesia menyebutnya gondokan, kata kalau di Malaysia dan Singapura. Gondokan itu amarahnya itu memuncak sampai di tenggorokan. Kayak tenggorokannya itu membengkak saking marahnya kan gitu. Kalau ketemu dengan orang jahat. Nah, Firaun ini kan orang jahat. Membunuh anak-anak, memperbudak orang dengan cara yang sangat-sangat sadis. Tetapi ketika akan berjumpa dengan Firaun, doanya luar biasa. Rabbi syrah li sadri. Kalau kita kan, ya Allah berikan kekuatan kepadaku agar aku nanti bisa tonjok itu Firaun. Kan begitu biasanya kalau kita tahu sekali. Tapi tidak begitu akhlak Al-Quran. Ya. Tidak ada akhlak Al-Quran seperti itu. Padahal Firaun ini adalah sebengis-bengisnya penguasa. Sejahat-jahatnya raja. Seburuk-buruknya manusia, karena diabadikan tidak sembarangan di dalam kitab suci Al-Quran. Artinya Allah yang mengakui kejahatan, keburukan, dan kebengisannya. Tetapi lihatlah doanya dalam Al-Quran. Makanya kita sampaikan di sini, kita boleh saja tidak setuju dengan siapapun, orang lain, kelompok lain, bahkan dengan pemerintah atau para pejabat kita. Tetapi ingat, tidak cukup dengan hanya mencaci maki saja. Agama harus menyuruh kita menjadi agen perubahan. Kita semuanya harus menjadi agent of social change. Kita harus menjadi agen perubahan sosial. Dan kalau kita ingin menjadi agen perubahan sosial, dari mana kita mulainya? Kata Nabi, ibda binafsik, mulai dari dirimu. Kata Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu, kenapa kamu tidak mulai? Di ayat lain dikatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu negara, suatu masyarakat, suatu komunitas kalau tidak dimulai daripada diri-diri, nafs-nafs yang ada dalam masyarakat itu. Dari mana mulainya? Dari yang pertama berteriak terjadi keburukan. Yang paling pertama menyadari terjadi keburukan, terjadi kejahatan, dia harus mulai dengan dirinya sendiri. Allah tidak akan merubahnya kalau tidak mulai dari diri sendiri. Jadi doanya adalah menghadapi Firaun, Rabbi syrah li sadri wa yassirli, dan mudahkanlah bagiku amri, urusanku, wahlul uqdatan min lisani, hilangkanlah kalau secara bahasa dia biasa diartikan dengan ikatan. Uqdatan itu artinya karena ada orang kalau setiap berkata-kata langsung kalau orang sana sini bilang langsung nyelekik, ya bikin merah kuping. Nah, kira-kira gitu lah sekarang. Ada orang begitu berbicara langsung pedas, ya, langsung kayak cabai rawit, ya kayak kayak mercon kecil itu, ya kayak meletup-letup. Nah, ada kayak gitu-gitu tuh. Nah, kita minta supaya jangan sampai kalau nanti saya berbicara kayak meletup-letup, kayak mercon, ya kayak cabai rawit, ya terhadap Fir'aun. Coba, inilah dia juga. Wah, lol uqdatan min lisani. Ya Allah, hilangkanlah cabai rawit dari lisanku. Supaya apa? Jadi kita artikan cabai rawit biar bahasanya gampang. Jadi hilangkanlah cabai rawit atau sumbu pendek dari lisanku. Supaya apa? Yafqahu qauli, supaya mereka memahami perkataanku. Jadi tujuannya agar mereka terima, agar mereka berubah. Ingat, yang namanya dalam pandangan Islam, setiap pengkritik atau setiap orang yang melihat keburukan, tujuannya bukan menghancurkan orangnya, tapi merubah keburukan itu menjadi kebaikan. Merubah orangnya dari buruk menjadi baik. Coba kita lihat pembahasan kita di ayat surat An-Nazi'at. Nabi Musa datang kepada Fir'aun dengan bahasa yang sangat indah. Hallaka ila antazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Fir'aun, tidak adakah keinginan pada dirimu untuk mendekatkan diri kepada Allah? Kalau ada, saya siap menjadi mursyidnya, menjadi guide-nya. Coba kita lihat sekali.
Tidak ada kata-kata kasar di sana. Karena apa? Yafqahu qauli, supaya mereka memahami perkataanku. Jadi di mana startnya? Startnya daripada asyar as-sadr, syarhus sadr. Dimulai daripada syarhus sadr. Karena doanya Rabbi syrah li sadri, lapang dada. Lagi-lagi apa lapang dada? Menerima pluralitas, menerima keberagaman, menerima berbagai macam perbedaan, perbedaan warna kulit, perbedaan agama, perbedaan pendidikan, perbedaan kekayaan, perbedaan apapun juga. Kita harus siap menerima, karena itu adalah kemestian. Perbedaan itu adalah niscaya, mesti. Siapa yang menciptakan perbedaan? Allah sendiri. Karena kalau tidak berbeda berarti cuma satu. Kalau cuma satu, ya Tuhan. Jadi terjadilah perbedaan. Bisa berbeda karena warnanya, bisa berbeda karena waktunya, bisa berbeda karena tempatnya. Terjadi perbedaan, terjadi pluralitas. Pluralitas itu tanda kalau kita adalah makhluk. Jadi kalau selama kita mengaku sebagai makhluk, perbedaan. Kalau kita tidak menginginkan perbedaan, ya kita menjadi Tuhan. Jadi karena terjadi perbedaan, tidak mungkin kita melakukan penyeragaman, uniformisasi, uniformation, tidak mungkin. Yang bisa kita lakukan adalah menghormati perbedaan tersebut. Jadi, Rabbi syrah li sadri. Kita lihat Az-Zumar misalnya di sini. Surat Az-Zumar itu 39 ayat 22. Allah berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam." Afaman, apakah orang yang syarahallah, Allah lapangkan. Nih, syarah Allah lapangkan. Jadi di sini Allah pelakunya, syarah kata kerjanya, objeknya maf'ul bihi adalah sadrahu, kesadarannya. Apakah orang yang Allah telah lapangkan, ini kan betul apa? Telah lapangkan, telah lebarkan kesadarannya lil Islam, untuk menerima Islam, untuk mendata, untuk menciptakan kedamaian, fahuwa ala nurin min rabbi, lalu kemudian yang bersangkutan itu berada pada cahaya dari Tuhannya. Jadi tanda orang itu cahaya ilahi sudah masuk ke dalam jiwanya apabila dia syarhus sadar, lapang dada. Sebaliknya, fawailul linnas, jadi lawannya daripada syarhus sadar adalah qasiyat. Hatinya kusut, qasiyat itu kusut, keras. Ya. Allah mengatakan siapa yang keras hatinya, kusut hatinya, fawailun, kecelakaan, neraka wail baginya. Ini dipaskan qasiyat. Kecelakaan, neraka wailah siapa? Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka neraka wailah, kecelakaanlah bagi orang-orang yang keras hatinya dari mengingat Allah. Mengingat Allah artinya apa? Mengingat semuanya adalah ciptaannya. Ulaika fi dhalalim mubin. Jadi justru orang yang sempit dadanya, yang suka menuduh orang berbeda pendapat dengannya dengan sesat, justru Allah mengatakan mereka itulah berada dalam kesesatan yang nyata. Ulaika fi dhalalim mubin. Makanya keluarlah hadis Nabi mengatakan, siapa yang dengan gampang mengkafirkan orang lain atau menyesatkan orang lain, tapi ternyata orang yang disesatkan itu ternyata tidak sesat, maka kesesatan itu kembali kepada si penuduh. Kesimpulannya hadis itu memberikan kepada kita motivasi untuk jangan gampang menyesatkan atau mengkafirkan pihak lain. Tadi lagi-lagi dimulai dari diri kita sendiri. Kenapa tidak memperhatikan dirinya? Jemaah sekalian berbahagia, kita kita kembali lagi ke sini nih ya. Kita kembali tadi ke ini gambar kita. Jadi sudah selesai tadi ya nasyrah. Jadi ayat 1 tadi. Jadi ayat 1 kita bahas sudah sampai sekarang jam 5. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami yang telah membuat kesadaran kamu menjadi lapang. Jadi tugas kita hanya ikhtiar dan berdoa. Dan di antara ikhtiar itu berdoa. Wada'na anka wizrak. Nah, kalau sudah lapang dada, maka wizrak, beban-beban itu menjadi terangkat. Jadi Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu gampang gundah gulana, berkeluh kesah, bersedih, mengalami sindrom macam-macam, adalah sindrom inferiority complex, ada mungkin juga sindrom power syndrome, ada juga mungkin sindrom loneliness, macam-macam lah. Sindrom apapun yang kita rasakan dalam hati kita itu menunjukkan ada beban pada jiwa kita. Dan tidak hanya beban pada jiwa kita, menunjukkan bahwa kita tidak lapang dada. Makanya orang yang tidak lapang dada dan berat bebannya itu gampang clash dengan orang, gampang tidak cocok dengan orang lain. Ya, gampang sekali keluar sumbu pendeknya. Jadi alam nasyrah laka sadrak.
Jadi kalau kita suka keluar sumbu pendeknya harusnya menjadi alat introspeksi bagi kita. Jangan-jangan kita ini sebetulnya belum sampai dapat hidayah. Karena tadi tanda dapat hidayah itu adalah lapang dada. Iya. Wa may yuridillah ayyashrah sadrahu wa may yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan petunjuk baginya, dia lapang dada. Iya. Jadi alam nasyrah laka sadrak wada'na anka wizrak. Jadi dengan syarhus sadr, lapang dada, maka beban-beban terangkat. Jadi beban-beban ini Pak Bu sekalian, jangan bayangkan beban di sini seperti seperti ngangkat galon, ngangkat beras 1 karung, ngangkat barbel, bukan. Ini di hati maksudnya, karena ini kaitannya dengan kesadaran. Ini adalah hati, ya. Jadi yang disebut dengan wizrak di sini adalah beban di dalam hati kita. Kan ada orang yang wajahnya selalu kusuk, asam, iya, bermuram durja selalu, seperti deritaannya begitu dalam sekali. Padahal adakah penderitaan, kalau kita lihat dari segi penderitaannya, adakah penderitaan yang lebih kuat, lebih hebat daripada penderitaan yang dialami oleh Sayyidah Zainab, di mana dia menyaksikan kakaknya, saudara-saudaranya, ponakan-ponakannya, sahabat-sahabat, murid-murid daripada kakaknya dibunuh sedemikian rupa. Tapi kata-katanya adalah ma ra'aitu illa jamila. Kenapa bisa berkata begitu? Ya, syarhus sadar. Jadi alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Coba kita dengarkan dulu ini suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Jadi Mas Kesur Bahagia tadi kita potong ya, karena itu azan ya. Kita hanya menjelaskan, kita melalui tadi azan itu, kita akan mengangkat ini. Jadi tadi kita mulai lagi, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Yang namanya tadi wizrak itu beban-beban, itulah yang memberatkan punggung-punggung kita. Itulah yang memberatkan kehidupan kita. Jadi kata-kata zahrak di sini eksistensi kita di dunia. Jadi keberadaan kita dalam kehidupan dunia ini dibebani oleh beban-beban jiwa seperti iri hati, dengki, dendam, dan macam-macam. Nah, itulah yang memberati diri kita sebetulnya. Sehingga kemudian kita wajahnya susah untuk terlihat indah, susah untuk terlihat ceria, susah terlihat selalu tersenyum, selalu bermuka masam. Makanya tidak mungkin Nabi Muhammad bermuka masam. Kenapa? Ya, alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Sehingga apa? Tidak ada lagi yang memberatkan punggungnya. Alladzi anqadha zahrak. Yang memberatkan, yang membebani jiwa-jiwa kalian. Kita artikan saja membebani jiwa-jiwa kalian. Nah, akhirnya apa yang terjadi kemudian? Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat, kami tinggikan bagi kamu Muhammad dzikraka, sebutan namamu. Nah, coba kita lihat tadi azan itu. Ya. Jadi satu-satunya nama yang ada di sana selain daripada Allah adalah Muhammad. Ya.
Dan itu bukan hanya dalam azan. Mungkin kita katakan azan kan cuma sunnah. Bahkan ada yang mengatakan itu hanya buatan Bilal saja. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya, tapi kita tahu bahwa azan itu sebetulnya ada dalam sholat, yaitu di dalam tahiyat, di dalam tasyahud. Jadi kalau kita sholat itu pasti ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi ada kata-kata itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi itu ada di dalam Al-Quran dan itu nanti jadi azan. Jadi yang menjadi azan itu adalah persaksian kita bahwa tidak ada ilah selain Allah dan persaksian kita bahwa Muhammad itu Rasul Allah. Jadi intinya adalah di dalam azan dan di dalam syahadat kita nama Muhammad disandingkan dengan nama Allah karena setelah asyhadu alla ilaha illallah muncul lagi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah seperti tadi kita dengarkan di azan. Dan azan itu terdengarkan 5 kali sehari semalam atau minimal 3 kali sehari semalam. Itu terdengarkan. Jadi terdengarkan 5 kali sehari semalam. Ya, terdengarkan 5 kali sehari semalam. Ya, dikumandangkan di mana-mana. Nah, makanya Michael Hart dulu tempo hari ketika menulis buku tentang orang yang paling banyak dikenal di seluruh dunia, nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Apa alasannya? Ya, karena itu tadi. Semua orang setiap saat mendengarkannya dari menara-menara masjid. Orang Islam yang salat selalu menyebut namanya. Nah, jadi jemaah sekalian, tidak ada nama manusia biasa atau manusia biasa secara biologis disandingkan namanya sama dengan Allah. Tidak di samping Allah kecuali dia, Nabi Muhammad. Bahkan ketika yang mengatakan asyhadu anna Muhammadan. Nah, asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu. Nah, atau kan disebut dengan Rasulullah. Jadi kalau kita Bapak sekalian menyingkatkan itu la ilaha illallah Muhammadun, kan begitu kalau kita singkat di sini ya, kita lihat. Jadi kalau kita lihat tulis itu bahasa Arabnya itu kita sebut saja la ilaha illallah Muhammadun. La ilaha ya. Jadi la ilaha ya. La ilaha illallah. Allah. Muhammadun ya, Muhammadun Rasulullah. Nah, jadi kita lihat di sekalian sini ya. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dan Muhammad di sini kita lihat ini berdampingan. Tidak ada selanya di sini ini ya. Tidak ada selanya di sini nih, tidak ada. Ya, jadi langsung Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi proposisinya tuh kata-katanya itu ada di luarnya, di luar kotak ini nih, di depan sini, di belakang sini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya. Jadi negasi terhadap Allah ada di depannya, isbat pengakuan akan kerasulan Muhammad ada di belakangnya. Allah dan Muhammad bersama di sini. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi intinya Allah dan Muhammad bersanding di sini dalam satu nafas. Karena kalau kita baca ini bisa satu nafas. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Jadi Allah dan Muhammad bersanding di sini, Mas sekalian. Nah, maka dikatakanlah di sini wa rafa'na laka dzikrak. Jadi setelah lepas beban-beban yang memberati punggung, baru kemudian diangkat. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk kita apa? Kan Nabi Muhammad. Untuk kita apa? Kalau kita ingin seperti Nabi Muhammad, karena Nabi itu adalah guide kita untuk sampai ke atas juga, untuk terangkat juga. Ini kan kita ingin terangkat juga di sini Pak Ustaz. Kita ingin juga Allah berfirman kepada kita juga, wa rafa'na, kami angkat kamu. Kita ingin kaknya ini kepada diri kita masing-masing. Kita ingin kaknya ini adalah diri kita masing-masing. Kaknya ibu-ibu jadi ki.
kakaknya, bapak, ibu semuanya. Jadi kita inginlah ya Allah berfirman kepada kita, wa rafa'na laka wahai Abdullah dzikraka, sebutanmu wahai Abdullah. Kita ingin semuanya kita ada di belakang sini. Nah, caranya bagaimana? Dari atas tadi kita lihat, mulai daripada melapangkan dada. Pertama sekali adalah menghilangkan penyakit-penyakit hati. Berarti startnya kita adalah membersihkan jiwa kita dari nafs zulmani. Itulah sebabnya kita menyampaikan bahwa untuk melakukan perjalanan rohani atau safar rohani kepada Allah dimulai dengan takhalli, baru tahalli, baru tajalli. Takhalli artinya apa? Mengosongkan jiwa kita dari sifat-sifat zulmani, dari nafs zulmani. Karena itulah membebani punggung kita, dan itu membuat kita sempit. Kita tidak ingin orang lain melakukan hal yang sama dengan yang kita lakukan. Kita tidak ingin orang lain setara dengan kita. Kita tidak ingin orang lain kaya seperti kita. Kita tidak ingin orang lain pintar seperti kita. Kita tidak ingin orang lain terangkat seperti kita. Itu menyebabkan kita iri hati, dendam dan sebagainya. Maka marilah kita menghilangkan ini. Nah, setelah itu kita masukkan sifat-sifat, biasakan sifat-sifat yang baik. Rahmani namanya. Nafs rahmani namanya tahalli. Tahalli baru tahalli. Nah, setelah kita membiasakan sifat-sifat yang baik, rahmani, dan itu dari cinta, kasih sayang, seperti ilustrasi-ilustrasi kita sebelumnya berkenaan dengan syarhus sadar, barulah kemudian nanti Allah bertajalli di sana. Nah, yang tajalli. Tahalli dan tajalli. Tahalli adalah mengosongkan jiwa daripada sifat-sifat buruk, namanya nafs zulmani. Lalu kemudian kita memasukkan kebiasaan-kebiasaan baik, namanya nafs rahmani. Nah, setelah itu kemudian sempurnalah setiap yang namanya nafs rahmani atau sifat baik itu pasti jelmaan daripada asmaul husna, nama-nama Allah. Sehingga ketika itu kemudian muncul menjadi sifat karakter, maka yang muncul ternyata adalah dia, tajalli daripada Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat bagi kamu sebutan namamu. Dengan tadi didampingkan di dalam syahadat dan salawat. Dalam salawat dalam Al-Quran dikatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Coba. Allah mendeklarasikan dalam Al-Quran bahwa Allah dan malaikat-malaikatnya selalu berselawat. Kata-kata yusalluna kita sudah terangkan. Yusalluna dari kata sholat yaslu itu artinya masuk, berjumpa, menyatu. Jadi Allah dan malaikat itu tak terpisahkan dengan Nabi Muhammad. Maka ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, hakikatnya berjumpa dengan Allah dan malaikat di dalam diri Nabi Muhammad. Maka kita dianjurkan untuk berselawat. Nah, jadi ini adalah kita mulai daripada jiwa-jiwa kita masing-masing. Nanti memancarkan cahaya seperti ini. Fa inna ma'al usri yusra. Maka setelah itu, setelah kesulitan muncullah kemudahan. Ini diulangi. Ya, ini. Diulangi bersama ini. Ma'al usri yusra. Ma'al usri yusra. Didahului dengan inna, sungguh benar-benar. Benar-benar kemudahan itu harus digapai setelah kesulitan. Orang Inggris menyebutnya no pain, no gain. Kalau tidak ada pain-nya, usernya, no gain, tidak ada kemudahannya, tidak ada pendapatannya. Jadi no pain, no gain. Ya, kalau orang Arab menyebutnya manjada wajada. Kalau tidak ada jada sungguh-sungguh, ya tidak ada wajada, tidak menemukan kebaikan, tidak menemukan kemudahan, kebahagiaan. Jadi Al-Quran mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, apa itu usarnya, susahnya? Kan setelah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Ya, yang pertama seperti pembahasan kita kemarin, Bapak Ibu masih ingat pembahasan kita di surat Al-Lail ya. Kita lihat surat Al-Lail di sini. Kita lihat surat Al-Lail ini ya. Allah katakan ini ya. Fa amma man a'ta wattaqa, ini baru beberapa kali baru 1-2 kali pertemuan sebelumnya. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang a'ta memberikan, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan membenarkan asmaul husnanya Allah, yaitu manusia suci, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk sampai kepada kemudahan, untuk menempuh jalan yang mudah. Jadi artinya apa yang susahnya di sini? Di sini susahnya memberi dan ini terutama memberi.
Yang paling berat itu memberi. Kenapa? Karena kita rata-rata mencintai milik kita sendiri, mencintai harta kita, mencintai uang kita. Bayangkan kalau kita punya uang misalnya 100 juta, kita keluarkan 1 juta, waduh berkurang, tinggal 99 juta. Selalu begitu. Jadi yang berat itu ini jemaah sekalian. Karena beratnya dari mana tadi? Karena dialah yang mempersempit jiwa kita tadinya. Ingat tadi, orang yang tersesat itu adalah sempit dadanya. Sedemikian sempitnya seakan-akan dia naik ke langit, susah bernafas. Nah, jadi dengan demikian inilah yang mempersempit jiwa kita. Maka siapa yang melatih dirinya untuk berbagi, melatih jiwanya untuk memberi dan bertakwa mendekatkan diri kepada Allah, maka setelah itu kemudian membenarkan bahwa ada manusia suci yang mencapai derajat ini, maka kemudian dialah yang akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju kepada kemudahan kebahagiaan. Fasan yasirhu lil yusra. Ini kita sudah bahas kemarin. Nah, puasa misalnya kita lihat, maaf, di sini puasa ya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan itu diwajibkan berpuasa. Alladzi unzila fihil Quran, karena diturunkan padanya Al-Quran. Al-Quran itu ada apa? Hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin, dan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan minal huda. Jadi Al-Quran adalah hudan linnas, tapi sekaligus penjelas-penjelas. Tafsir daripada Al-Huda itu sendiri. Wal Furqan, baru setelah itu menjadi Furqan pembeda. Faman syahida minkum syarra, siapa yang hadir pada bulan itu dalam keadaan sehat walafiat, hadir di tempatnya, menjadi menjadi mukimin di tempatnya, tidak sedang safar, tidak sedang sakit, maka falyasumhu, wajib baginya berpuasa padanya. Wa man kana maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, ataupun safar, maka fa'iddatun min ayyamin ukhar, tidak perlu berpuasa, tapi harus menggantinya di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kita dengan puasa itu al-yusra, kemudahan, kebahagiaan. Wala yuridu, dan Allah tidak menginginkan bikum, dengan kalian, dengan puasa itu al-usra. Ingat, yuridullah al-yusra, Allah tidak menginginkan kesulitan. Jadi Allah itu selalu menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Makanya coba lihat, walaupun bulan Ramadan, tapi dalam keadaan sakit ataupun safar, ya maka tidak perlu berpuasa. Karena kalau kita sakit baru berpuasa, susah jadinya. Kita dalam keadaan safar berpuasa, susah jadinya. Sedangkan Allah tidak menginginkan kesulitan, yang Allah inginkan adalah kemudahan. Jadi Allah menginginkan kemudahan bagi kita. Jadi kalau ada orang beragama, semakin sumpah dadanya beragama, tetapi tidak bisa berbeda pendapat dengan orang lain. Orang beragama tidak bisa. Cuma sekian bahagia karena di masyarakat kita ini ada orang yang tidak bisa berbeda pendapat. Ya, ada orang yang tidak bisa berbeda pendapat. Harusnya kan kita lapang dada menyaksikan itu. Apa pembicaraan sebagai harusnya inilah yang harus kita tunjukkan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, makanya sebuah negara yang baik adalah negara yang multi perbedaan, ya, multi perbedaan ataukah diversity, berbeda-beda tetapi satu, ya, berbeda-beda tapi tetap merasa satu, bersaudara. Inilah indahnya Islam kita. Dimulai dengan kata-kata Bani Adam. Kita semuanya Bani Adam. Mau ateis, mau agamanya Yahudi, Nasrani, mau rasnya Israel, rasnya Jerman, Eropa, rasnya Tionghoa, rasnya India, rasnya apapun juga, Melayu, rasnya Mikronesia, Melanesia, semuanya adalah Bani Adam. Ingat, semuanya Bani Adam. Jadi jangan kita pernah menganggap orang lain dengan kacamata yang berbeda, dengan kacamata yang retak. Begitu kita melihat ras yang berbeda, kacamatanya langsung rabun, retak. Tidak boleh. Kenapa? Semuanya dipanggil sebagai Bani Adam. Inilah Islam kita. Inilah Al-Quran kita. Ya. Maka Allah menginginkan kita apa? Yusra. Bukan apa? Bukan usra. Bukan al-usra. Ya. Jadi Allah mengatakan, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi harus kita usahakan. Jadi al-usrnya ini, usrnya adalah apa? Yaitu ketika kita mensucikan, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat buruk. Namanya tadi adalah takhalli. Jadi ini takhallinya yang berat. Kenapa? Karena kita sudah merasa nyaman dengan sifat buruk itu. Banyak orang merasa nyaman dengan sifat buruknya, bahkan dia bangga dengan sifat buruknya. Bangga kalau dia pemarah, nggak bangga kalau dia tidak pernah terkalahkan, nggak bangga kalau dia macam-macam. Ya.
Jadi fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini harus kita camkan 2 kali. Jadi artinya tujuan agama adalah yang di belakang Pak sekalian, yusra, yusra. Ya, makanya di dalam agama itu selalu dianjurkan untuk selalu berdamai, selalu baik hidupnya dengan orang lain. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, seperti itu. Baru yang 2 yang terakhir adalah ini dia. Ya. Ujung-ujungnya kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tadi kita menempuh perjalanan, dan perjalanan itu adalah di antara bintang-bintang, maka kemudian kita akan sampai kepada Allah. Jadi perjalanan kita itu di antara bintang-bintang, di antara orang-orang suci, insan kamil. Itulah perjalanan yang mudah, ujungnya kepada siapa? Lihatlah di ujung sana. Di ujung sana tertulis Allahu, Allah. Kita akan menuju ke sana. Dan hidup pada akhirnya jadi keindahan apabila kita bersama dengan dia. Karena semua warna-warni yang bermacam-macam itu, bentuk-bentuk, rupa-rupa, semuanya adalah merupakan tajalli daripada dirinya. Fa'idha faragta fansab. Apabila kamu sudah selesai satu masalah, fansab, pindahlah. Ya. Kerja keras lagi untuk berikutnya. Jadi artinya kita harus bertingkat-tingkat. Tadi kita dari dasar, kita kerja keras untuk sampai kepada level 2, stage 2, maqam kedua. Ya, dari yang dasar itu adalah maqam apa yang pertama, yang paling di bawah, yaitu nafs nafs amarah. Kerja keras naik level kedua, stage kedua, maqam kedua, nafs lawamah. Kerja keras lagi naik kepada nafs marhamah. Kerja keras lagi naik kepada mutmainnah, dan seterusnya. Jadi Allah katakan fa'idha faragta fansab. Jangan pernah sisakan waktu untuk berleha-leha, untuk bersenang-senang, untuk apa? Untuk bersantai-santai. Kalau sudah selesai satu perkara, pindah kepada perkara berikutnya. Tingkatkan perjalanannya. Ingat, selalu kita ingat kita safar. Yang namanya safar itu, kalau duduk hanya untuk beristirahat sejenak, mengumpulkan energi tenaga untuk next trip, untuk perjalanan berikutnya. Jadi kita berhenti di halte atau di mana, itu hanya untuk mengumpulkan tenaga, energi buat perjalanan berikutnya. Maka dikatakan fa'idha faragta fansab. Apabila telah selesai dalam satu stage, dalam satu makam, berangkat lagi pada makam berikutnya. Sampai kapan? Fa'ila rabbika farghab. Sampai kepada Tuhan ini, ila rabbika. Jadi perjalanannya adalah ila rabbika farghab. Jadi selesainya kalau sudah di sini. Ya. Wa ila rabbika farghab. Kepada Tuhan mula baru selesai. Jemaah sekalian, kata-kata farghab itu sebetulnya adalah kerinduan, sudah tertunaikan kerinduan kita. Jadi farghab, ragibah itu adalah rindu. Ya. Kalau dikasih ragibaan itu benci. Jadi ini kalau ragibah saya tidak ada annya, itu adalah rindu, cinta. Ya, makanya Nabi katakan, "Waman ragibaan ni, siapa yang benci kepada jalanku, kepada millaku, faman ragibaan millati." Ya begitu. Nabi mengatakan, "Faman ragibaan sunnati," siapa yang membenci kepada sunnahku, jalan hidupku. Nah, jadi ragibaan itu benci, tapi kalau tidak ada annya, ragibah saya itu rindu. Maka ila rabbika farghab. Karena puncak kerinduan kita yang membuncah adalah Rabbika Tuhan. Wa ila rabbika farghab. Dan kepada Tuhan mula harusnya membuncah kerinduan itu. Keinginan untuk bersuah, keinginan untuk menyatu, keinginan untuk bersama hanya dengan Dia saja. Semua ya teman-teman kita, sahabat kita di dunia hanyalah merupakan sahabat perjalanan. Bukan selama-lamanya, hanya teman perjalanan, sama-sama safir, sama-sama musafir, sama-sama safirun, sama-sama orang yang berjalan. Jadi kapan berakhirnya ila rabbika farghab? Ini sejalan dengan ayat-ayat lain. Kita lihat misalnya di sini Pak sekalian. Kita lihat misalnya di dalam surat surat An-Nazi'at, ya, ini surat An-Nazi'at. Kita lihat surat An-Nazi'at. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, waktu kematian atau kiamat. Ayyana mursaha, kapan datangnya, kapan terjadinya? Nah, Allah mengatakan, fima anta min dzikra, untuk apa kamu mengetahui waktunya? Tidak ada gunanya, karena yang penting persiapan ke sana. Fima anta min dzikra, untuk apa menyebutnya? Ila rabbika muntaha. Harusnya mempersiapkan perjalanan dan terus berjalan
Sampai kapan? Ila rabbika, kepada Tuhanmu lah muntaha, puncak daripada perjalanan itu. Jadi ila rabbika muntaha, kepada Tuhanmu lah puncak kesudahan daripada perjalanan itu. Jadi tidak perlu kita tanya kapan terjadinya, karena puncak perjalanan kita bukan kiamat, bukan mati, tetapi Tuhan Allah. Ila rabbika muntaha, dan sedapat mungkin kita mencapainya sebelum datangnya masa itu, sebelum datangnya masa ini. Jadi kita harus mencemeti diri, memecut diri untuk belajar, dan belajar, beramal saleh, untuk menjalankan rohani kita terus-menerus. Sampai kapan? Ila rabbika muntaha. Ini juga kita bisa lihat dalam surat Al-Alaq. Dalam surat Al-Alaq, setelah 5 ayat pertama ini, sampai kepada Allamal insana malam ya'lam, ini surat ayat 5. Kalla, sekali-sekali tidak, innal insana liatullah, manusia itu menjadi tonggo. Kapan? Ar-ra'ustagna, apabila merasa berdiri cukup, tidak mau berjalan lagi, berhenti safarinya, berhenti sebagai musafir, berhenti sebagai zahibun, inni zahibun ila rabbi, atau inni muhajirun ila rabbi, berhenti di situ. Ketika dia berhenti, namanya istighna, merasa dirinya cukup. Inna ila rabbika, padahal perjalanan kita ialah benar-benar ila rabbika ruja, kita sedang rujuk kembali kepada Allah. Perjalanan kita sekarang adalah perjalanan ruju'a ila rabbika, kepada Tuhan. Jadi ini harus kita usahakan terus-menerus. Sampai kapan? Sampai kematian datang kepada kita. Akan kita usahakan rujuk kepada Allah sebelum kematian datang kepada kita, agar kita bersama dengan Allah dalam keadaan seperti sebagaimana suami istri yang tadinya berpisah, kemudian rujuk kembali. Inilah yang diinginkan di dalam ayat-ayat Al-Quran kita, agar kita inna ila rabbika ruja'a, kepada Tuhan mula harusnya semuanya kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian ini bisa mengantarkan kita selalu mengingat bahwa kita ini sedang berjalan, kita ini safar, sehingga jangan sampai kita menghabiskan waktu kita hanya untuk berbual-bual saja, bersantai-santai saja, bercanda-canda saja, tertawa terbahak-bahak saja, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak punya nilai teologis, nilai ilahi, dan nilai ukhrawi. Kita setiap melakukan sesuatu sedapat mungkin mempunyai nilai ilahi dan nilai ukhrawi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Inilah surat Asy-Syarh atau Alam Nashrah atau surat Al-Insyirah, 8 ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya dari kekurangan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Yang mau bertanya dipersilakan. Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti memberikan kesempatan kita untuk menutupnya lebih awal. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dengan mengikuti tadabbur ini, masuk kita juga dibimbing oleh Allah SWT, masuk dalam kategori asyarhus sadar, yaitu lapang dadanya, lapang kesadarannya, sehingga kita bisa menerima perbedaan, karena dimanapun kita berada, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di seluruh dunia, di negara manapun kita berada, tidak ada satu negara yang hanya dihuni oleh satu pendapat. Selalu oleh banyak pendapat, banyak agama, banyak ras, dan banyak kepentingan, dan hanya orang yang sampai pada tingkat syarhus sadar itulah yang bisa damai dalam kemajemukan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.